Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menanggung segala kelemahan kami, Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami, tapi di atas semuanya itu Engkau sudah menanggung dosa-dosa kami dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saatnya kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu untuk mendelivery firman yang sudah hamba-Mu eksegesis ini dengan benar. Berkati juga para jemaat yang akan mendengarkannya. Berkati mereka dengan telinga dan hati untuk menerima pengajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, apakah saudara ini pernah berpikir atau merenungkan kenapa Yesus itu harus mati di Kalvari? Apa dosa dan kesalahan yang sudah Yesus lakukan selama di dunia ini sehingga dia itu harus menanggung hukuman, bahkan sampai hukuman mati? Bahkan saudara-saudara, ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Ini saya sering sekali mengambil pendapat-pendapat dari Flavius Josephus ini untuk menerangkan hal-hal yang biasanya saya khotbahkan saudara-saudara. Di dalam buku 18 Jewish Antique atau The Testimonium Flavium, Josephus ini berkata, menulis di dalam bukunya ini seperti ini. Pada saat ini, saat saya yaitu Flavius Josephus menulis, hiduplah seorang yang bernama Yesus. Seorang manusia yang bijaksana, wise man. Josephus menyebut Yesus itu adalah manusia, bukan dewa. Artinya dia itu ada di dalam sejarah, bukan dongeng. Begitu ya saudara-saudara. Orang ini maksudnya Yesus ini banyak melakukan perbuatan yang luar biasa. Dan dia ini adalah seorang guru yang mengajarkan kebenaran. Dan orang banyak itu menerima kebenarannya. Yesus itu memenangkan banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dia itu adalah Mesias. Bahkan di dalam buku The Testimonius Flavium itu menambahkan seperti ini. Ketika Pilatus setelah mendengar kesaksian Yesus ketika dituduh oleh orang-orang yang punya pengaruh di antara kami, memutuskan Yesus dihukum mati. Murid-muridnya tidak menyerah. Sebab pada hari yang ketiga, dia menampakkan diri kepada mereka bahwa dia hidup. Nabi-nabi Allah telah bernubuat tentang hal ini. Juga mengenai hal-hal luar biasa tentang dia. Dan golongan Kristen yang disebut sesuai dengan namanya masih ada sampai hari ini. Kelompok ini tidak mati. Dari pembacaan tadi kita tahu bahwa Yesus itu tidak ada kesalahan. Bahkan ada seorang sejarawan Yahudi mengatakan dia itu orang baik. Jadi kenapa Yesus itu harus mati di atas kayu salib? Nanti saya akan menerangkannya saudara-saudara. Tapi sebelumnya mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini adalah pernyataan dari Petrus tentang Yesus dan penyalipannya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu Petrus berbicara mengenai inkarnasi dari Yesus. Kemudian di dalam ayat
23-nya, Petrus berbicara mengenai pengorbanan Yesus. Sedang ayat 24, Petrus berbicara tentang kebangkitan Yesus. Petrus memulai pernyataan mengatakan bahwa dia itu adalah this man, only one. Dia yang dimaksud itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus dari Nazaret yang sudah terbukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudara-saudara, di depan banyak orang pada waktu itu hari Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel itu datang ke Yerusalem. Petrus berkata bahwa orang Yahudi mungkin berpikir bahwa Yesus yang sudah mati di kayu salib itu akan membatalkan tentang klaim dari Yesus dan pengikutnya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Banyak orang berpikir bahwa kalau memang Yesus itu Mesias, kenapa dia itu menjadi korban? Kalau memang Yesus itu benar-benar Mesias, kenapa dia tidak menghindari dari hukuman penyaliban itu? Dengan cara apa? Dengan melakukan kuasa yang dimiliki oleh seorang Mesias. Jadi orang-orang Yahudi itu berpikir bahwa Yesus itu bukan Mesias. Kemudian saudara-saudara, Petrus meluruskan pikiran orang-orang Yahudi tentang Yesus. Petrus berkata bahwa Yesus itu sebagai korban penebus dosa memang sudah merupakan penetapan dan pengetahuan Allah yang sempurna dan kekal. Amin. 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 Penyaliban dan kematian Yesus itu bukan sebuah kecelakaan. Penyaliban dan kematian Yesus itu bukan sebuah korban yang sia-sia dan sangat tragis karena serta tidak berdaya di depan musuh-musuh Yesus. Saudara-saudara, penyaliban dan kematian Yesus itu adalah penetapan ilahi. Amin. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya akan membacanya di dalam King James Version. Him being delivered by determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hand have crucified and slain. Saudara-saudara, perhatikan di dalam terjemahan King James Version. Ada dua kalimat sebenarnya. Dua kalimat yang sangat penting. Yang pertama adalah determinate counsel. Keputusan Allah yang dibuat di dalam kekekalan. Kemudian kalimat yang kedua adalah foreknowledge of God. Pengetahuan Allah yang melampaui segala akal. Segala hal maksud saya. Jadi maksudnya begini saudara-saudara. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kekekalan atau di dalam dunia ini terjadi karena keputusan Allah semata-mata. Amin. Amin. Segala sesuatu terjadi di dalam kontrol Allah. Segala sesuatu harus terjadi seperti apa yang Allah putuskan. Jadi kita menamai determinate counsel. Itu sebagai penetapan Allah atau keputusan Allah. Kita boleh mengatakan itu sebagai decree Allah. Jadi apa yang Allah putuskan akan terjadi sesuai keputusan itu. Dan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Artinya apa saudara-saudara? Tidak ada surprise, tidak ada kejutan-kejutan bagi Allah.
Dan bagian berikutnya adalah foreknowledge of God. Setelah Allah itu memutuskan sesuatu, maka Allah mengetahui apa yang Dia putuskan. Allah mengetahui segala sesuatu, bukan maksudnya Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahkan segala sesuatu itu dari segala kekekalan. Allah mengetahui bahwa kita akan menjadi sesuatu bukan hanya sebelum kita ini dilahirkan, tetapi bahkan di dalam kekekalan. Amin, saudara-saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah hasil dekret Allah. Determinate counsel and foreknowledge God. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini dapat kita tafsirkan dengan baik bahwa penyalipan dan kematian Yesus Kristus itu terjadi karena pertama dekret Allah atau penetapan Allah, keputusan Allah. Yang kedua, pengetahuan Allah yang melampaui segala sesuatu. Amin. Amin. Kalau ada pertanyaan, apakah keputusan Allah itu bertentangan dengan kehendak dari Yesus? Tidak sama sekali. Yesus adalah Allah, maka keputusan Allah itu terjadi di dalam sidang ilahi. Itu ada di dalam Mazmur 33 ayat 11. Dekret Allah itu tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau engkau mungkin berpikir, wah ada sidang ilahi. Kok ada sidang ilahi? Ya saudara-saudara, Allah itu ada sidang ilahi. Sidang ilahi itu hanya untuk Allah saja, tidak termasuk malaikat. Karena apa? Malaikat itu adalah ciptaan, sedangkan Allah itu adalah pencipta. Saya mau meluruskan karena banyak sekali pendeta-pendeta ini kalau berkata sidang ilahi itu adalah rapat antara Allah dengan para malaikat. Itu adalah pendapat yang salah, saudara-saudara. Jadi, di dalam sidang ilahi itu diputuskan seperti ini. Pengetahuan Allah yang melampaui batas itu ada di dalam diri Allah Bapa. Jadi Allah Bapa itu adalah sang arsitek. Korban penebusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pengudusan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, penyalipan dari Yesus itu bukan merupakan peristiwa yang mengejutkan atau tiba-tiba. Bukan pula karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka Allah kemudian membuat rencana untuk memutuskan Yesus itu sebagai korban penebusan dosa. Ingat saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang maha tahu, omniscient. Yesus sendiri menawarkan dirinya menjadi korban. Mari kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 27. Ibrani 7 ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab itu, hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Lalu saudara-saudara, ada orang bertanya, siapa yang menyalibkan Yesus? Ada orang berkata begini. Pertama, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah para petinggi agama legalistik Yahudi. Kemudian ada juga orang berpendapat yang menyalibkan Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah pemerintahan Romawi yang mengeksekusi Yesus. Saudara-saudara, orang-orang tadi, mereka ini tidak mengetahui. Ketika mereka itu menyalibkan Yesus,
sebenarnya mereka itu sedang menggenapi rencana Allah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Amin. Amin. Apakah Allah memaksa orang-orang atau kelompok ini untuk terlibat di dalam penyaliban Yesus? Tidak, saudara-saudara. Mereka itu melakukannya oleh karena apa? Kedegilan. Oleh karena apa? Sifat dosa mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kebinasaan. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 ini, Yesus itu mati memang karena keputusan Allah. Amin. Yesus itu rela mati untuk dosa manusia. Yesus itu rela mati untuk dosa saya dan Anda. Tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Yesus itu memberikan nyawanya dengan sukarela untuk menyelamatkan kita dari kematian dan menebus dosa-dosa kita. Amin. Saudara-saudara, seharusnya yang digantung di atas kayu salib itu adalah saya dan saudara. Salib itu adalah dekret Allah. Salib itu adalah kemuliaan bagi kita orang yang percaya. Amin. Saudara-saudara, oleh karena Allah itu mengizinkan dosa itu masuk ke dunia ini, maka satu-satunya alasan yang berhubungan dengan itu adalah dosa itu harus dihukum. Maka sejak dalam kekekalan Allah itu sudah merencanakan seperti ini. Penciptaan dan penebusan. Artinya apa? Penebusan dosa itu terjadi bukan sebuah rencana sebab akibat. Melainkan rencana yang diputuskan dengan rapi, dengan detail, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 20. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ini merupakan pernyataan dari Petrus juga. Petrus menggunakan kata proginosko dalam bahasa Textus Receptus ya. Pro itu artinya sebelumnya, ginosko itu artinya tahu atau mengetahui. Dari sini saudara-saudara, Petrus ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Amin. Di dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada, Yesus Kristus telah ditetapkan untuk menjadi korban penebus dosa. Amin. Sebelum alam semesta dijadikan, sebelum manusia dijadikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mempunyai rencana untuk menetapkan Yesus Kristus sebagai inkarnasi, menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Amin. Saudara-saudara, doktrin predestinasi mempunyai hubungan yang erat dengan doktrin kejatuhan manusia dalam dosa yang menyebabkan manusia itu tidak mampu menolong dirinya sendiri. Maka Allah telah mempredestinasikan sebagian orang untuk mengalami keselamatan dan sebagian lagi untuk mengalami kebinasaan.
Apa yang Allah tahu seharusnya terjadi tepat, seharusnya sesuai seperti yang telah Allah tetapkan. Jadi, kalau engkau itu menolak predestinasi Allah, maka engkau itu juga menolak pengetahuan Allah yang melampaui segala pengetahuan. Penetapan Allah sebelumnya membuat semua peristiwa itu sesuai dengan apa yang Allah terjadi, sesuai dengan penetapan Allah. Sementara pengetahuan Allah sesuai itu sesuatu yang menetapkan peristiwa itu menjadi seperti itu. Jadi saudara-saudara, peristiwa di masa depan terjadi di dalam pengetahuan Allah. Allah itu sudah tahu, maka peristiwa itu tidak bertentangan dengan pengetahuan Allah. Saudara-saudara, kalau engkau itu percaya bahwa Allah itu sudah menetapkan dan mengetahui segala sesuatu di dalam kekekalan, maka engkau itu juga harus mengerti apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, Allah yang mengendalikan, Allah yang mengontrol semua sisi-sisi kehidupanmu. Amin. 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 Saya mau berkata kepada saudara-saudara yang hadir di sini. Allah sudah mempredestinasikan dan Allah mengetahui di dalam kekekalan bahwa saudara yang hadir di sini menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ada amin nggak ini? Amin. Amin, Bu. Amin. Saudara-saudara, setelah engkau menerima keselamatan itu, seharusnya engkau itu harus menghidupi keselamatan yang sudah engkau terima. Orang yang sudah selamat, maka orang itu akan menjauh dari dosa. Orang yang sudah selamat, maka dia benci dengan dosa. Dan orang yang sudah selamat itu, orang itu akan mencari sound doktrin, hidup di dalam sound doktrin, dan mengaplikasikan sound doktrin di dalam kehidupannya. Amin. Saya serahkan kepada pendeta.